Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum fokus. Tes fokus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 90%. Ya, tambah fokus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,9%. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah bil khusus Masjid Al-Akbar, dan juga Bapak Ibu sekalian yang ikut menyimak di alam gaib ya, atau di melalui online ya. Saya tidak melihat Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu sekalian mungkin melihat saya. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah senantiasa dibimbing ya, diberikan hidayah, diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini bersama orang-orang yang insyaallah juga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita atau bahasan kita pada kesempatan ini yaitu keuntungan berinfak. Ya, keuntungan berinfak. Ada beberapa kata yang mirip di dalam literasi Islam. Ada kata zakat, ada kata sedekah, ada kata infak, ada juga kata wakaf. Kalau sedekah itu lebih umum maknanya, bisa berupa harta, berupa materi, atau bisa juga yang non materi. Sedangkan zakat itu yang bersifat formal, ya wajib. Nah, sedangkan infak itu adalah yang sunnah tetapi konotasinya harta atau materi. Kemudian wakaf adalah juga bagian dari apa yang kita berikan, apa yang kita keluarkan, tetapi dia lebih bersifat abadi. Manfaatnya bersifat abadi. Misalnya kita menyumbangkan AC ke masjid, ya, ini AC. Nah, selama AC ini berfungsi memberikan kenyamanan kepada jamaah yang ibadah di sini, yang iktikaf, yang pengajian, maka selama itu pula orang yang menyumbang AC itu mendapatkan pahala. Meskipun bisa jadi yang menyumbang itu sudah wafat. Orang yang mewakafkan keramik ya ke masjid, maka setiap kali ada orang yang duduk di atas keramik itu sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula orang yang mewakafkan keramiknya ke masjid
mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun yang mewakafkan itu sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita lebih fokus kepada membahas tentang infak dan lebih fokus lagi apa saja manfaat ya yang akan didapatkan oleh orang yang berinfak. Tentu semakin gemar berinfak semakin juga banyak mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak Ibu bisa ikut semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ya, itu ada di surat Al-Munafiqun ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu, dan berinfaklah kalian. Ini jamak. Dan infakkanlah. Apa? Mimma razaqnakum. Di sini min nyambung dengan ma. Ma itu mausuliyah. Ya, bimakna alladzi. Jadi min di sini maknanya min lit tab'id. Ya. Artinya sebagian. Jadi sebagian apa? Ma razaqnakum. Apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi perintah Allah kepada kita semuanya untuk menginfakkan, bukan semuanya, sebagian dari apa-apa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah rezekikan kepada kita. Ya tentu sebagian di sini bisa sebagian kecil, bisa sebagian besar kan? Ya tergantung kondisinya masing-masing. Sampai kapan? Min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum salah seorang di antara kalian didatangi oleh al-maut, oleh kematian. Jadi kira-kira kalau kita sederhanakan, batas akhir infak kalian diterima sampai ajal tiba. Ya. Jadi sebelum salah seorang di antara kalian dijemput oleh kematian, didatangi oleh kematian. Ya, jadi mumpung kita masih hidup, ya maka infakkanlah sebagian apa yang Allah rezekikan kepada kita. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang sudah meninggal dunia, maka tidak bisa lagi berinfak. Ya. Tidak bisa lagi sholat. Yang dulunya rajin sholat duha, begitu meninggal dunia tidak bisa lagi sholat duha kan? Kalau ada yang sudah meninggal dunia kemudian datang ke sini di masjid sholat duha, pasti kita ya bertanya-tanya ya, pura-pura bertanya-tanya tapi sebetulnya lari.
ya kabur gitu kan. Oh itu sudah meninggal 3 tahun yang lalu, tapi masih datang sholat duha gitu kan. Nah, maka sebelum ajal kita tiba, maka di sini diperintahkan untuk gemar berinfak. Kemudian fayaqula rabbi laula akhartani, orang itu kalau sudah meninggal dunia, yang akan meninggal dunia atau akan meninggal dunia atau yang sudah wafat, dia akan berdoa kepada Allah, laula akhartani, ya Allah, sekiranya diundurkan, ya, dipending. Ya maksudnya jangan dimatikan dulu. Ila ajalin qarib, untuk waktu yang sebentar saja. Ya. Untuk apa? Jadi ini luar biasa nih. Jadi orang-orang yang mau mati itu katanya, kemudian seakan-akan dia minta kepada Allah, andaikan diundur barang beberapa jam. Ya, atau beberapa hari lah. Apa amal yang paling dia inginkan kalau misalnya diundurkan masa kematiannya? Walaupun itu nggak mungkin kan? Walaupun itu nggak mungkin, artinya di akhir-akhir hayat seseorang waktu begitu bermanfaat, waktu begitu bernilai. Tapi kalau kita sehat seperti ini, kadang-kadang waktu kita berlalu tanpa kita manfaatkan dengan maksimal. Nah ini di injury time, kalau pertandingan bola misalnya, ya ada waktu-waktu yang sangat mepet, ya, waktu-waktu yang krusial, maka apa yang dia inginkan? Fa'as-saddaqa, dia pengen bersedekah. Ya Allah berikan aku waktu 1 jam, setengah jam, untuk apa? Pengen sedekah. Karena selama ini lalai, lupa gitu kan. Kemudian wa akum minas solihin, tentu tidak hanya sedekah, tapi juga pengen menjadi orang yang soleh. Dan salah satu ciri orang soleh adalah gemar bersedekah, gemar berinfak. As-sadaqah, sedekah di sini dimakna al-infak, ya, yaitu berinfak dalam bentuk materi. Lalu apa keuntungan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang gemar berinfak karena niatnya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, keuntungan yang pertama, mereka akan mendapatkan al-ajrul mudha'af. Apa artinya itu? Al-ajru pahala, ya, ganjaran. Al-mudha'af yang berlipat ganda. Ya. Kalau al-ajru itu pahala. Kalau al-ujur itu gaji, upah. Ya. Makanya kalau kita misalnya kerja, jangan cuma mengejar al-ujur, upah doang. Tapi pastikan di balik selain kita mendapatkan gaji, juga mendapatkan pahala. Kalau gajinya bisa jadi cuma di dunia saja, tapi kalau pahala sampai di akhirat. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun profesi kita, maka niatkan semata-mata untuk pertama bukan hanya sekedar mencari gaji, tapi juga dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Ibu rumah tangga, jangan sekedar karena kewajiban suami istri rugi, tapi juga sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bikin nasi goreng di pagi hari, ya, menyediakan kopi untuk suami, insya Allah itu bernilai pahala. Ada kopi hari ini? Insya Allah. Jadi yang pertama, mendapatkan al-ajrul mudha'af, ganjaran pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid, bisa dibuka di surat Al-Hadid, surat besi ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah
yang mau meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. Ya. Jadi orang yang berinfak itu dia dikatakan meminjamkan kepada Allah. Jadi kalau kita berinfak, ya misalnya 100.000, ya 100.000, maka seakan-akan 100.000 itu kita pinjamkan kepada Allah. Allah minjam kepada kita. Ini luar biasa ini. Allah yang ciptakan kita, Allah yang memberikan kita segala-galanya, tapi ketika kita beramal, Allah merasa meminjam dari kita. Subhanallah. Ya. Siapa orang yang mau, yang berani meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Fayudha'ifahu lahu, maka Allah lipat gandakan baginya. Dan kita tahu kan kalau pelipat gandaan Allah bukan cuma ya 100%. Ya, giliran tol naik, wow, itu sampai tol sini Pondok Gede dari 1.500 jadi 4.000. Itu bukan 100% lagi itu kan, lebih hampir 200%. Ya, walaupun uang 4.000 tapi lihat 4.000 langsung saya belok, nggak jadi lewat Kalimalang aja. Ya, itulah manusia walaupun beda 1.000, tapi ya kadang-kadang kita juga kok bisa seperti itu, ya. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala lipat gandanya bukan 100%, bukan 200%. Kita tahu ya, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji kemudian menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai mengeluarkan 100 biji. Maka 1 kali 7 kali 10 sama dengan 700. Itu berapa persen itu? Jadi kalau kita berinfak ikhlas 100.000, berapa kita dapatkan dari Allah itu? Udah kali sendiri deh, dihitung sendiri. Ada yang diam-diam buka kalkulator ya di handphonenya. Nggak apa-apa. Ya, biar memastikan lagi. Fayudha'ifahu lahu, maka Allah lipat gandakan bagi orang itu. Walahu ajrun karim, dan dia diberikan pahala yang mulia. Jadi selain kuantitasnya banyak, juga kualitasnya ditingkatkan, dimaksimalkan. Ya, pahala yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di surat yang kedua, di surah Al-Hadid juga ayat 18, 7 ayat setelah yang tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya laki-laki yang berinfak, laki-laki yang bersedekah. Wal musaddiqat, dan perempuan-perempuan yang berinfak, yang bersedekah. Jadi ini Allah ingin tegaskan ya bahwa laki perempuan tidak ada bedanya dalam infak sedekah. Ya. Walaupun kadang-kadang kalau disebutkan laki-laki sudah include di dalamnya perempuan. Tapi kalau dijelaskan dua-duanya ini, disebutkan dua-duanya, ini penegasan saja. Ya, jangan sampai itu kalau ada yang minta sumbangan, dorong suaminya. Suami didorong gitu kan. Begitu ada barang yang mau dicicil gitu kan, nah, istri yang maju. Tapi suami yang bayar gitu. Ya pokoknya kalau infak berlomba-lombalah, fastabiqul khairat. Suami ya, begitu ada yang minta sumbangan, mama diam, papa yang maju. Kata istrinya, kata suaminya, kata istrinya, papa diam, mama yang maju. Kalau begitu papa saja yang maju terus. Kita dua-duanya maju. Alhamdulillah. Sesungguhnya orang-orang yang berinfak atau bersedekah, laki-laki dan perempuan, wa aqradullaha qardan hasana, dan mereka meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ya, jadi pinjaman baik maksudnya pinjaman yang ikhlas. Ini juga penting kalau kita beramal harus ikhlas. Jangan karena terpaksa, ya karena ditekan orang, karena enggak enak, ya.
tapi karena hasanan, pinjaman yang ikhlas. Yudha'afu lahum, Allah lipat gandakan baginya. Walahum ajrun karim, dan bagi mereka disiapkan pahala yang mulia, seperti halnya di ayat Al-Hadid ayat 11 tadi itu. Kemudian hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah, barang siapa yang berinfak, bi'adli tamratin, senilai 1 biji korma. Ya. Kenapa bukan durian? Ya. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa korma mulu disebut? Kapan durian, apel gitu kan, mangga? Saya bilang kalau Nabi itu orang Sunda, ya, maka dia bilang mangga. Wah, itu bukan mangga itu, Ustaz. Ya, maksudnya buah mangga. Ya. Saya dulu ketika dengar orang ngomong mangga, saya bilang pagi-pagi udah makan mangga gitu. Kayak sakit perut. Ternyata mangga bukan mangga itu. Ya. Barang siapa yang bersedekah senilai 1 biji korma, karena di zaman Nabi buah-buahan yang selalu ada itu korma dan obat, ya. Obat apa, Ustaz? Ya, paling tidak obat kenyang. Ya. Loh, kok 1 korma bisa ngenyangin? Jangan makan 1. Berapa, Ustaz? 1 piring. Pasti kenyang. Ya. Begitu. Ya, ada juga madu kok nggak ada khasiatnya, Ustaz. Saya sudah bertahun-tahun saya minum madu tapi tidak berkhasiat. Caranya gimana? 1 sendok teh dimasukin di gelas, diaduk. Itu bukan makan, itu bukan konsumsi madu namanya itu. Itu air madu, air rasa madu. Nah, kalau mau minum madu yang terasa ya pakai ya banyak, ya insya Allah berkhasiat. Mingkas bin toyibin, barang siapa yang bersedekah senilai sebutir korma, artinya nilai yang sangat minim, yang sangat sedikit, dari penghasilan yang baik, yang halal. Jadi artinya tidak boleh juga kita berinfak, bersedekah dari harta haram. Ya, tidak ada manfaatnya. Wala yaqbalullahu illa thayyiba, dan Allah tidak akan pernah menerima kecuali yang halal, yang baik. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminihi, Allah terima dengan tangan kanannya. Jadi kalau kita bersedekah senilai minimal 1 biji korma, Allah terima, kalau ikhlas Allah terima dengan tangan kanan Allah. Tsumma yurabbiha li sahibihi, setelah Allah terima, Allah pelihara, Allah kembangkan 1 biji itu, Allah investasikan. Nah, bahasa modernnya, bahasa kerennya, investasi. Jadi kita kasih modal sama Allah, titip sama Allah 1 butir, Allah putar itu, Allah investasikan untuk yang punya, untuk yang beri. Kama yurabbi ahadukum fulwahu atau fuluwahu, sebagaimana seseorang membesarkan anak onta atau anak kuda. Jadi ada kuda kecil atau onta kecil atau anak kambing dipelihara gitu kan, diberi vitamin, ya pokoknya diperhatikanlah ya, dengan penuh kasih sayang, hatta takuna mithlal jabali, sampai tiba-tiba seperti gunung. Loh, kok ada anak kuda seperti gunung? Bukan kudanya yang seperti gunung, tapi pahalanya seperti gunung. Ya. Kenapa gunung, Ustadz? Karena gunung gede, kelihatan kan? Dan ini universal. Di Arab ada gunung, di sini juga apalagi banyak gunung. Ya. Itu yang pertama. Jadi akan mendapatkan al-ajrul mudha'af, pahala yang berlipat ganda.
Jadi intinya jangan hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan yang kedua yang akan diperoleh oleh orang yang gemar berinfak bersedekah yaitu ghufranudz dzunub. Apa artinya? Ghufranudz dzunub yaitu mendapatkan pengampunan dosa. Dosanya akan diampunin. Ya. Emangnya kita butuh Ustaz diampuni dosa? Iyalah. Kenapa? Kecuali kamu tidak punya dosa. Ada nggak orang tidak punya dosa? Yang merasa tidak punya dosa angkat tangan. Kalau merasa tidak punya dosa itu dosa besar. Kata ulama, merasa tidak punya dosa salah satu dosa besar. Nah, karena kita punya dosa, maka logikanya kita pengen dosa kita dihapuskan, kan, diampuni. Kenapa kita pengen dosa kita diampuni? Karena kalau dosa tidak diampuni, berat, jadi beban hidup. Kalau kita mati dosa kita belum diampuni, jadi menjadi lebih berat di akhirat. Di dunia saja jadi beban. Ya, bisa rezeki itu terhambat masuk di kita gara-gara dosa yang kita lakukan. Bisa jadi anak kita tidak pintar di sekolahnya gara-gara dosa orang tuanya. Bisa jadi usaha kita tidak pernah sukses. Kenapa? Karena mungkin ada makanan haram yang kita konsumsi dan seterusnya. Maka kita pengen dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada tetangga saya, ada teman saya, dia bermaksiat Ustaz, tapi rezekinya lancar. Nah, itu namanya istidraj. Orang sedang diulur kayak orang mancing. Yang biasa mancing pasti tahu nih. Kalau mancing itu kan, nah ketika ikan makan itu pancing ya, umpan itu kan diulur dulu kan. Nah begitu dia udah mantap baru tarik. Nah itu namanya istidraj. Jadi kalau ada orang hidupnya kelihatan enak, rezekinya lancar, sehat, tapi berdosa maksiat, ya dia tidak mengerjakan perintah Allah, justru yang dikerjakan adalah larangan Allah, maka pastikan itu istidraj. Itu nggak mau dicontoh, ya. Kita makin rajin ke masjid makin melarat. Tetangga kita nggak pernah ke masjid tapi rezekinya lancar, itu istidraj. Jangan ditiru itu. Kalau kita tiru kita juga ikut istidraj Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Di surat At-Taghabun ayat 17 bisa dibuka Bapak Ibu sekalian dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tukridullaha, apabila kalian atau jika kamu atau jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi selalu infak yang kita keluarkan Allah itu hitung pinjaman. Luar biasa. Ya, Allah tidak ngancam-ngancam. Nah, keluarin. Saya kan ngasih gitu kan. Allah pinjam lagi. Ya, ini jadi kalau ada orang tua disakiti anaknya tapi tetap dikasih, Allah jauh lebih penyayang kepada hambanya, kepada kita sekalian. Dengan apa? Qardon hasanan, pinjaman yang baik, pinjaman yang ikhlas, pemberian yang ikhlas. Yudha'ifhu lakum, niscaya Allah lipat gandakan bagi kalian. Tadi sudah dijelaskan makna dilipat gandakan pahalanya. Tapi ada lagi tambahannya. Wa yaghfir lakum. Ini yang sesuai dengan tema kita. Dan dia mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, akan berikan maghfirah. Maghfirah itu ampunan. Istighfar adalah talabul maghfirah. Lagi ngapain dia istighfar Ustaz? Artinya dia orang yang berdoa memohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ada yang bagus kita baca itu Bapak Ibu sekalian, setiap hari paling tidak pagi dan petang itu kita baca Sayyidul Istighfar. Itu sudah merangkum semua istighfar yang kita ucapkan. Kan kita bisa astagfirullahaladzim. Jangan istighfar, gak dapat pahala.
Ya, baca basmalah, 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 basmalah. Enggak dapat pahala. Ya, harus kita ucapkan bismillah minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, istighfar astaghfirullah. Bisa astaghfirullahaladzim. Bisa dipanjangkan lagi. Tapi semua istighfar itu bisa dirangkum di dalam Sayyidul Istighfar, penghulunya segala istighfar, yaitu kita ucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Memang kata-katanya dahsyat. Kalau kita baca dengan khusyuk, ya, apalagi kita baca di malam hari, ingat dosa-dosa kita, tanpa terasa air mata kita menetes. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi dibaca namanya apa? Sayyidul Istighfar, penghulunya segala istighfar. Ya, kita baca sama-sama ya. Saya baca, Bapak Ibu ikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nanti bisa Bapak Ibu cari terjemahannya, ya, baca secara khusyuk, dalami, connectingkan jiwa kita kepada Allah, insya Allah nangis. Ya, Ustadz saya nangis kemarin baca ini, kenapa nangis? Gak paham artinya Ustadz. Itu, ya sendalnya hilang nangis. Maksudnya nangis karena khusyuk ya, bukan nangis karena keinjak kaki sama orang. Ya kayak orang tawaf, dia setiap tawaf dia nangis, dia kan. Kenapa nangis Bu? Sendal saya hilang Pak Ustadz. Kirain karena takut kepada Allah. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya mas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita batasi sampai 4 saja ya. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang gemar berinfak yang ketiga, yaitu mahabbatullah. Dia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta dari Allah. Dan kalau sudah bahasa cinta, wah udah. Kalau cinta, Allah sudah cinta sama kita, segala-galanya lancar. Ya. Amal kita diterima, dosa diampuni, karena cinta namanya. Sama kalau orang cinta sama seseorang kan, maka semuanya gampang. Ya. Kalau sudah jatuh cinta, Bapak Ibu sekalian, waduh enak aja ya segala-galanya. Yang kita cintai itu selalu dilihat fotonya, dilihat, pengen ngobrol sama dia. Ya, pokoknya enaklah, semuanya serba enak ya kalau cinta. Maka ini sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibuka di surat Ali Imran ayat 133 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dan berlomba-lombalah kalian menggapai ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan surga. Arduhas samawati wal ard. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqina, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa dijelaskan? Alladzina, yaitu orang-orang yunfiquna,
senantiasa berinfak. Fis-sarra'i di kala lapang, wad-dharra'i di kala susah, di kala sempit. Jadi infak itu tidak menunggu kita kaya dulu, ya, tidak menunggu hidup kita longgar dulu. Di kala longgar, di kala lapang dan sempit. Jadi banyak duit infak, sedikit duit infak. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang bisa menahan amarah. Marah tapi terkendali. Jadi nggak boleh kita melarang orang, jangan marah. Artinya jangan melampiaskan kemarahan berlebihan. Ya kalau kita nggak marah bahaya. Ya istri kita diperkos orang, silahkan saya nggak marah. Nah, itu mendingan mati kalau begitu. Harus marah dong. Agama kita direcehkan harus marah. Tapi ada marah yang harus kita kendalikan. Wal kadhiminal ghaidh. Dan orang yang menahan amarahnya, mengendalikan amarahnya, emosinya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan orang lain. Ya, memaafkan orang lain. Hal-hal yang remeh-temeh, udahlah maafkan. Karena kalau kita simpan di hati, ini justru menyakitkan kita. Ada saudara kita salah, udah maafkan aja sebelum tidur, ya Allah, saya sudah maafkan saya ya Allah. Hidup kita nyenyak, bangun enak badan kita, tidak kolesterol, tidak macam-macam penyakit. Tapi kalau kita dendam, saya akan balas ya Allah, saya akan balas gitu kan. Nah itu ya, darah kita naik, kolesterol banyak dan lama-lama menumpuk. Wa na'udzubillahi min zalik. Wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan orang lain. Tentu tidak semua hal bisa kita maafkan. Ya, ini halal pribadi. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senantiasa cinta kepada orang-orang yang muhsinin. Siapa itu muhsinin? Tadi salah satunya orang yang berinfak di kala lapang dan di kala sempit, di kala senang ataupun di kala susah. Itu namanya orang muhsinin. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang gemar berinfak, bersedekah. Yang keempat adalah al-qurbu minallahi wa minan nas. Dia akan dekat kepada Allah dan dekat kepada manusia. Ya. Maksudnya apa? Disenangi sama manusia. Makanya coba Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang gampang membantu, menolong orang, itu pasti banyak yang senang. Betul? Sebaliknya orang pelit itu nggak ada yang dekat sama dia. Makanya kalau ada yang ngajak-ngajak, berangkat, siapa yang ngajak? Situ. Ayo, karena dia baik, suka ngasih. Kalau ngajak, siapa yang ngajak? Nggak ogah katanya, nanti kita disuruh bayar kata. Iya kan? Jadi dekat kepada Allah, dekat kepada manusia. Nah, dalilnya apa Ustaz? Hadis riwayat At-Tabarani. Kata Nabi, as-sakhiyu, orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Orang yang suka berderma, berinfak. Ya gampang keluar. Qaribum minallah, dekat kepada Allah. Ya, kalau dekat kepada Allah kan amal-amalnya gampang diterima kan? Ya, lancar maksudnya itu kan. Hubungan dengan Allah lancar. Qaribum minan nas, juga dekat kepada manusia, disenangi oleh manusia. Saking tidak menyenangkannya kalau orang pelit saja tidak mau dipelitin. Betul? Ya. Tapi kalau orang yang suka berderma, maka dia qaribum minan nas, dekat kepada orang lain. Dekat kepada manusia. Nah, kalau sudah dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, ada yang ketiga lagi. Qaribum minal jannah, dekat kepada surga. Jadi gampang masuk surga, udah dekat. Ya udah dekat, kalau Allah mengatakan dekat, ini pasti dekat. Beda kalau di kampung, di mana penjual gorengan? Di sana. Kita jalan ya, 30 menit belum nyampe-nyampe. Di mana kampung ini? Ya Tipayan gitu kan, di depan. Di jalan kita lewati 2 gunung baru nyampe gitu. Tapi kalau Allah bilang dekat, dekat benar.
Ya. Jadi dekat benar. Jadi orang yang dermawan dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dekat kepada surga. Nah, ada lagi nih yang menarik nih terakhir, wajahilun sakhiyun. Orang bodoh tapi dermawan. Ada enggak orang seperti itu? Bodoh tapi dermawan, ilmunya tidak banyak, tapi dermawan. Ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah min alimin, daripada seorang alim banyak ilmunya, au abidin ahli ibadah, bakhilin yang pelit. Ya. Jadi yang bagusnya ahli ibadah juga dermawan. Jangan langsung milih, saya bodoh aja Ustaz, yang penting dermawan. Jangan. Ini kalau memang tidak ada pilihan gitu kan. Kita ini kan gampang nekat nih. Ya, pilih mana? Bodoh tapi dermawan atau alim tapi pelit? Saya pilih yang bodoh saja Ustaz. Jangan pilih bodohnya kalau bisa, dermawan dan berilmu. Dan diamalkan ilmunya. Insya Allah. Demikianlah jemaah sekalian yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Ada 4 hal yang akan didapatkan oleh orang yang gemar atau rajin berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Saya review kembali. Yang pertama adalah dia mendapatkan al-ajrul mudha'af, pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, al-ghufranud dzunub, diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, mahabbatullah, dia mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah al-qurbu minallahi wa minan nasi minal jannah, dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dan kedekatan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.